di channel Mutiara Hidayah. Kami mengajak Anda menyelami kisah besar yang membentuk peradaban Islam. Bukan sekadar sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai pelajaran yang hidup hingga hari ini. Di tengah padang pasir Arab yang keras dan tak bertepi, sejarah melahirkan seorang panglima yang namanya mengguncang medan perang dan mengubah arah kekuatan dunia. Inilah kisah Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak pernah patah. Sebuah perjalanan dari permusuhan menuju keimanan, dari strategi manusia menuju takdir ilahi. Di jazirah Arab yang dipenuhi debu, panas, dan konflik antar kabilah. Kekuatan bukan hanya diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari kecerdasan membaca medan dan keteguhan hati menghadapi maut. Di sanalah Khalid bin Walid dilahirkan dari Bani Makhzum, kabilah yang dikenal sebagai tulang punggung militer Quraisy. Sejak kecil, ia tidak dibesarkan untuk menjadi pedagang atau penyair, melainkan sebagai prajurit sejati. Kuda, pedang, dan strategi perang adalah bagian dari napas hidupnya. Khalid tumbuh dengan pemahaman bahwa perang bukan sekadar benturan senjata, tetapi seni mengatur waktu, arah, dan psikologi lawan. Ia belajar bahwa satu celah kecil dapat mengubah hasil pertempuran besar. Dan pemahaman inilah yang kelak menjadikannya sosok yang ditakuti sekaligus dikagumi. Ketika Islam datang membawa perubahan besar di Mekah, Khalid berdiri di barisan paling depan untuk menentangnya. Baginya, dakwah Nabi Muhammad bukan hanya persoalan keyakinan, tetapi ancaman terhadap kehormatan Quraisy dan tatanan lama yang telah mengakar. Dengan penuh keyakinan, Khalid menghunus pedangnya untuk melawan kaum muslimin. Ketika perang Uhud, nama Khalid mulai tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah. Saat pasukan Quraisy hampir terdesak, Khalid tidak panik. Dia dengan tenang mengamati, menunggu, dan membaca kesalahan kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Ketika sebagian pemanah Muslim meninggalkan posisi strategis mereka, Khalid bergerak cepat bersama pasukan kavaleri. Serangan dari arah yang tak terduga menghantam barisan belakang kaum Muslimin. Medan perang berubah. Debu naik, teriakan menggema, dan sejarah berbelok tajam. Bagi Quraisy, Khalid adalah penyelamat. Namun bagi perjalanan hidupnya sendiri, kemenangan itu justru menjadi awal dari kegelisahan batin. Ia menyaksikan bahwa meskipun kaum muslimin kalah secara taktis, keyakinan mereka tidak runtuh. Islam tidak padam, justru semakin kuat. Waktu berlalu. Mekah akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah besar. Dan di hadapan kenyataan itu, Khalid mulai merenung. Dia menyadari bahwa setiap pertempuran yang ia menangkan melawan Islam tidak pernah benar menghancurkannya. Ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang tak bisa dikalahkan oleh pedang. Akhirnya, Khalid bin Walid memilih jalan yang mengubah segalanya. Ia datang dan menyatakan keislamannya. Pedang yang selama ini dihunus untuk memerangi Islam kini diserahkan sepenuhnya untuk membelanya. Namun, keislaman Khalid bukanlah akhir cerita. Justru disinilah legenda itu dimulai. Tak lama setelah masuk Islam, Khalid terjun dalam Perang Mu'tah. Sebuah pertempuran yang secara logika manusia hampir mustahil dimenangkan. 3.000 pasukan Muslim berhadapan dengan kekuatan Romawi dan sekutunya yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu. Satu persatu panglima Muslim gugur. Pasukan berada di ambang kehancuran. Di saat genting itulah Khalid mengambil alih komando. Ia tidak memilih bertempur hingga musnah. Ia memilih berpikir. Ia mengubah formasi pasukan, memindahkan posisi sayap, dan menciptakan ilusi bala bantuan. Debu yang berterbangan dan pergerakan pasukan yang cepat membuat musuh ragu dan kacau. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Khalid berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari kepungan maut. Dan ketika kabar itu sampai ke Madinah, Hazulullah memberikan sebuah gelar yang tak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sejak hari itu, setiap langkah Khalid adalah bagian dari sejarah besar Islam. Dalam perang melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, Khalid menghadapi pasukan fanatik yang bertempur tanpa rasa takut. Awalnya, pasukan Muslim terdesak. Kekacauan hampir meruntuhkan semangat juang.
Namun Khalid memahami satu hal penting. Pasukan yang serai tidak bisa menang. Ia menyusun ulang barisan berdasarkan kabilah, mengembalikan identitas dan tanggung jawab masing-masing. Serangan demi serangan dilancarkan dengan fokus dan ketegasan. Pertempuran Yamamah menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Islam. Namun di sanalah kebohongan Musailamah berakhir dan stabilitas umat kembali ditegakkan. Kejeniusan Khalid tidak berhenti di Jazirah Arab. Ketika Islam berhadapan dengan dua imperium terbesar dunia, Persia dan Romawi, Khalid memimpin pasukan yang secara jumlah jauh lebih kecil. Namun ia memahami bahwa kecepatan dan kejutan bisa melumpuhkan raksasa manapun. Ia menembus padang pasir tanpa jalur air yang jelas, bergerak cepat melampaui perkiraan musuh, dan menyerang dari arah yang tak pernah mereka bayangkan. Strategi ini membuat lawan kehilangan waktu untuk bersiap. Dan dalam perang, waktu adalah segalanya. Di Perang Yarmuk, Khalid menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar dan terlatih. Ia tidak bertahan pasif. Ia menciptakan pasukan mobile, unit cepat yang bergerak seperti gelombang, menutup celah, menyerang balik, dan mematahkan tekanan musuh. Hari demi hari pasukan Romawi melemah, dan kemenangan besar pun diraih. Bukan karena jumlah, bukan karena senjata, melainkan karena kecerdasan strategi dan keyakinan yang kokoh. Namun, di puncak kejayaannya, Khalid dicopot dari jabatan Panglima. Bukan karena kekalahan, bukan karena kesalahan, melainkan agar umat Islam memahami bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan dari satu sosok manusia. Khalid menerimanya dengan penuh ketundukan. Ia tetap bertempur sebagai prajurit biasa, tanpa jabatan, tanpa ambisi pribadi. Sepanjang hidupnya, Khalid terlibat dalam lebih dari 100 pertempuran. Tubuhnya penuh luka, namun takdir menuliskan akhir yang sunyi. Ia wafat di atas ranjang, bukan di medan perang. Ia pernah merenungi hidupnya, bahwa tidak ada sejengkal pun di tubuhnya yang luput dari bekas luka. Namun ia meninggal dalam ketenangan. Sebuah ironi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mengerti makna takdir dan pengabdian sejati. Demikianlah kisah Khalid bin Walid, seorang panglima yang hidupnya diabdikan untuk perjuangan, namun hatinya sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang strategi dan kekuatan, tetapi tentang keikhlasan dan keimanan. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Mutiara Hidayah. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan menjadi cahaya yang menuntun hati dan menguatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.